Kaitannya dengan apa namanya, semakin muncul korban gitu Pak, keracunan. Lalu kemudian publik mengatakan ini gimana caranya kalau kita mengajukan tuntutan gitu ya. Kalau mau menempuh jalur hukum memungkinkankah itu dilakukan? Bisa. Gimana caranya? Bisa tapi kalau mau memandang itu sebagai konflik yang merugikan. Kan hukum itu bisa saja ada restoratif namanya ya. Restoratif itu ya permakluman, lalu ya sudahlah kita selesaikan di luar dengan baik. Tapi kalau memang mau ditempuh jalur hukum betul, yang paling berat mungkin kalau hukum pidana. Kalau hukum pidana itu dianggap ini pengeluarannya tidak transparan, ya, sehingga mungkin ada yang melihat itu penyelewengan, kontraknya sekian, ternyata harga di pasar sekian, beda antara yang dikontrak dengan yang diterima. Oh, itu bisa ya ditemukan? Bisa pidana itu ya? Bisa pidana dong, bisa penipuan, bisa korupsi karena itu budgetnya 15.000, tapi ketika sampai kepada siswa misalnya dihitung cuma 7.000, 8.000, itu bisa pidana. Kalau dikontrak tarifnya 15.000 gitu ya. Lalu sampai tapi kalau memang 15.000 masih dikurangi ini secara sah, ya misalnya ya. Saya tidak tahu secara sah itu seperti apa gitu ya, dipotong ini ya tidak. Tapi kalau pertanggungjawaban sini 15.000 ternyata ke sini 7.000, itu kan korupsi, iya kan? Ada selisih sekian banyak gitu ya. Dan itu kalau triliunan bisa banyak itu, ya. Nah, kalau soal pelayanan Pak, soal kualitas layanan, soal keracunan itu lewat jalur mana? Kalau misalnya korban ini mengatakan kita punya hak untuk mengajukan proses hukum misal itu. Bisa perdata. Tadi saya bicara pidananya dulu. Bisa juga pidana. Kalau keracunan itu karena misalnya kecerobohan, sehingga tanpa sengaja ini sudah jelas kalau dikelola dengan cara ini, kalau campur ini, atau karena tenggang waktu segini, menurut ilmu kesehatan atau menurut ilmu kedokteran, ya. Atau menurut ilmu gizi atau apa, itu bisa beracun. Misalnya kok masih dipaksakan, itu kan pidana jadinya. Ya, bisa pidana meskipun tidak menimbulkan kematian.